Pantauan udara dilakukan Mabes Polri pada puncak arus balik Lebaran 2025 Senin siang. Arus balik terpantau lancar, hanya ada sedikit kepadatan di eksit tol Cikopo. Mabes Polri, pemirsa, melakukan pantauan udara arus balik Lebaran 2025. Pantauan dilakukan di beberapa titik rawan kemacetan seperti yang Anda saksikan ini tol Jakarta Cikampek. Ya, sempat ada antrian kendaraan di pintu keluar tol Cikopo tadi kita lihat. Namun di pantauan arus balik tol dalam kota terlihat lengang, pemirsa. Secara umum arus balik Lebaran 2025 bisa dikatakan lancar karena imbauan petugas yang meminta masyarakat mengatur waktu untuk perjalanan mudik dan arus balik. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengatakan sekitar 1,6 juta kendaraan dari 2,2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta pada arus mudik lalu sudah kembali ke Jakarta. Kakor Lantas pun menyebut selama pelaksanaan operasi ketupat tahun ini, angka meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan tol turun 72%. Jadi arus mudik sudah kita lewati, saat ini mengakhiri arus balik. Jadi kami laporkan update terakhir arus balik tanggal 7, jumlah yang sudah masuk ke arah Jakarta itu hampir 1.600.000. Jadi sudah hampir 70%. Ini informasi dari Jasa Marga. Maka dari itu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa perintah Bapak Kapolri, operasi ketupat khususnya arus balik ini harus melayani secara ikhlas, baik dari stakeholder, ada Jasa Raharja, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu tata kelola khususnya arus balik sudah kita optimalkan dengan koordinasi stakeholder. Hari ini masih kita berlakukan one way nasional arah balik. Jadi nanti akan kita evaluasi apakah akan kita hentikan hari ini atau mungkin besok. Nanti kita akan kolaborasi lagi, mungkin sore kami akan meeting lagi. Nanti akan melihat traffic yang tersisa yang belum masuk ke Jakarta. Oke, kemudian berarti puncak arus balik sudah terlewati? Puncak arus balik setelah kita identifikasi traffic counting itu tanggal 5. Jadi tanggal 5 puncak arus balik. Tanggal 6 kemarin juga cukup banyak, tetapi puncaknya adalah tanggal 5 kemarin. Sudah kita lewati. Evaluasi untuk arus mudik dan arus balik seperti apa? Evaluasi arus mudik arus balik pada umumnya berjalan dengan baik. Justru pada saat arus balik ini menjadi concern Bapak Kapolri, sehingga ada penambahan personil, ada penebalan personil, termasuk melibatkan personil-personil dari Jasa Raharja yang tergelar di jalan, penambahan personil dari Jasa Marga, termasuk juga dari kementerian, dalam rangka tentunya memaksimalkan mungkin kita melayani masyarakat, sehingga arus balik ini kondisinya sudah capek, sudah lama berliburan, sehingga betul-betul harus kita jamin keamanannya, khususnya dalam perjalanan. Untuk angka kecelakaan sampai tanggal 7 April ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah angka kecelakaan periode operasi ya. Jadi ini dinamis. Jadi kemarin sama sekarang udah beda karena ini dinamis. Kalau kita data nasional kecelakaan lalu lintas turun. Dari jumlahnya dari 2024 itu 3.728. Ini di 2025 adalah 2.637. Turunnya 30%. Itu turun jumlah kecelakaan. Termasuk juga kami sampaikan untuk laka lantas, korban meninggal dunia, bahasanya fatalitas, itu turun 47%. Itu yang nasional, dari se-Indonesia, selama periode operasi ketupat. Yang di jalan tol, kami juga datakan, di jalan tol tahun 2024, periode yang sama, pada hari ini dan kemarin, tahun yang lalu, itu terjadi 53 kejadian. 2024, 2025 32 kejadian, jadi turun 40%. Untuk laka fatalitas, bukan laka jol ya. Alhamdulillah laka jol tidak ada ya. Terima kasih rekan-rekan media dan kita semuanya. Untuk korban kecelakaan meninggal dunia di jalan tol
Tahun lalu 44 orang, tahun ini 12 orang, jadi turun 72%. Jadi terima kasih. Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan. Perintah Pak Kapolri layani dengan ikhlas pelaksanaan operasi ini. Tinggal 1 hari lagi, moga-moga operasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya ini kontribusi semuanya dari stakeholder termasuk juga para pemudik arus balik. Jadi tingkat disiplin berlalu lintas itu adalah meningkat. Karena kita tahu bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Bangsa kita kalau tertib nanti dilihat dari pada saat kita melaksanakan kegiatan operasi Ketupat yang arus mudik dan arus balik yang dari tahun ke tahun alhamdulillah cukup. Arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong masih terpantau ramai. Kepadatan terjadi di beberapa ruas jalan dan pemudik yang akan melintas diminta tetap waspada, hati-hati. Dan berikut laporan rekan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Muhammad Firmansyah. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai dengan sedikit adanya kepadatan. Hingga hari Minggu ini sudah ada sekitar 64.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung di Jalan Raya Lingkar Gentong, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong ini menandai sudah adanya momen arus balik Lebaran 2025 di Jalan Raya Lingkar Gentong. Selain itu, nantinya pihak kepolisian ini juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional jika ditemukan adanya kepadatan di salah satu titik yang menjadi titik rawan kemacetan, yaitu tanjakan letter U Gentong. Selain itu, pihak kepolisian juga akan mempertimbangkan jumlah dan volume kepadatan yang meningkat secara signifikan di Jalan Raya Lingkar Gentong untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way. Selain itu pemirsa, beberapa hari terakhir ini cuaca di Jalan Raya Lingkar Gentong ini sempat hujan, sehingga khususnya para pengendara roda 2 ini diimbau untuk membawa perlengkapan ketika berkendara saat hujan. Selain itu, para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini juga diimbau untuk selalu berhati-hati karena tanjakan letter U Gentong ini memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam sehingga memerlukan fokus yang tinggi ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Firmansyah, iNews melaporkan. Meski terpantau lancar, pemudik yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci diminta untuk tetap dapat memanfaatkan waktu beristirahat. Kami hadirkan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Andri Setiawan dari ruas tol Palikanci KM 208B. Dan pemirsa, H+7 pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, para pemudik yang hendak kembali ke kawasan Jakarta ini sudah mulai terlihat. Bahkan sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini, arus kendaraan yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci ini untuk kembali ke kawasan Jakarta juga bisa dikatakan lenggang dan juga lancar. Bahkan untuk saat ini pun pihak dari Jasa Marga dan juga pihak kepolisian pun juga telah menerapkan sistem one way yang sudah diberlakukan sejak tanggal 6 kemarin ini untuk one way nasional, yang kemudian ini masyarakat yang hendak kembali ke Jakarta tandanya sudah bisa dilalui dengan lancar dan juga normal. Bahkan untuk kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dengan plat B atau yang berasal dari Jakarta. Yang kemudian informasi lain yang dapat kami sampaikan dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan untuk masyarakat bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah untuk nantinya kembali ke Jakarta, karena kapasitas rest area kilometer 208B Palimanan Kanci hanya menampung sebanyak 300 sampai dengan 250 kendaraan saja dengan maksimum kendaraan selama 30 menit. Dan kemudian juga selain itu, pihak Jasa Marga pun juga terus menghimbau untuk masyarakat yang hendak kembali ke kawasan Jakarta tentunya tetap memperhatikan kembali kondisi fisik dan kondisi kendaraan secara baik. Yang terpenting tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol dan juga memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di ruas-ruas ataupun di gerbang tol utama. Yang kemudian ada jam-jam favorit yang bisa dilakukan untuk balik ke kawasan Jabodetabek, seperti halnya untuk di pagi hari pada pukul 7 sampai dengan pukul 11 pagi hari, kemudian untuk di malam hari pukul 21 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Henry Afrila dengan juru kamera Andri Setiawan melaporkan. Pemirsa, diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta.
Senin siang, sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sedangkan Stasiun Pasar Senen juga masih dipadati penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Lebih dari 276.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025. Dan pemirsa, kepadatan arus balik juga terjadi di Stasiun Halim Perdana Kusuma, di mana jumlah penumpang kereta cepat Wush hari Minggu kemarin mencapai 23.000 orang. Arus balik libur Lebaran sepanjang minggu kereta cepat Wush diserbu penumpang. Terlihat dari ramainya penumpang yang tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta. PT KCIC mencatat jumlah pengguna kereta cepat Wush sepanjang minggu tembus 23.000 penumpang dari Bandung menuju Jakarta. Sementara jumlah keseluruhan selama libur Lebaran mencapai 280.000 penumpang. Jadi pemesanan tiket banyak untuk relasi Bandung menuju Jakarta. Dan kalau rata-rata penumpang kami prediksi ini akan bisa mencapai lebih dari 22.000 bahkan hingga 23.000. KCIC mengimbau calon penumpang asal Bandung yang ingin menggunakan kereta cepat Wush agar memanfaatkan kereta feeder yang tersedia. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Arus balik pesawat, maksud kami pemudik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga masih tinggi, pemirsa. Ada 182.000 penumpang yang tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Sepekan pasca Lebaran, pergerakan penumpang pesawat yang kembali ke kota asal usai melakukan perjalanan mudik Lebaran melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih tinggi. Kepadatan penumpang terjadi di area pintu kedatangan Terminal 1A Bandara Suta hingga Senin siang. Kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang kembali ke kota asal usai menikmati libur panjang dan pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Meski pergerakan penumpang masih tinggi, namun puncak arus balik di Bandara Suta telah terjadi pada hari Minggu. Dengan total 193.000 penumpang yang tiba maupun diberangkatkan dari bandara ini. Atau naik sebanyak 32% jika dibandingkan hari biasa. Sementara untuk hari Senin diprediksi pergerakan penumpang mencapai 182.467 penumpang. Dengan rincian 96.000 kedatangan penumpang dan 86.000 penumpang yang diberangkatkan. Sementara pergerakan pesawat mencapai 1.097 penerbangan. Hari libur terakhir cuti angkutan Lebaran ini kan di Minggu dan Senin hari ini. Tentunya penerbangan juga para penumpang mungkin terbagi dua ya. Ada yang kemarin gitu secara angkanya dia puncak karena dia butuh istirahat di hari Senin. Namun kesempatan terakhir mungkin hari ini. Sehingga hari ini juga kita masih prediksi angkanya cukup tinggi, sekitar 182.000 yang akan lewat penerbangan. Mayoritas pemudik pesawat di Bandara Suta tiba dari sejumlah kota besar, di antaranya Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar untuk rute domestik. Sementara untuk rute internasional, yaitu dari Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Pengelola Bandara Suta mengimbau penumpang agar selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya, agar tidak tertinggal maupun tertukar saat di area bagasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung situasi arus balik. Kali ini Wapres meninjau pemudik yang menggunakan transportasi laut di kantor pusat PT Pelni, Jakarta. Ini adalah momen saat Wapres Gibran Rakabuming Raka memantau kesiapsiagaan layanan PT Pelni menghadapi tingginya arus balik Lebaran. Wapres menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pelni untuk memperbaiki dan menambah armada kapal agar dapat meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat, khususnya di kawasan kepulauan. Pelni mencatat 85% dari prediksi 644.000 penumpang telah menggunakan jasa transportasi laut selama masa arus balik atau sekitar 580.000 penumpang. Pelni juga memprediksi arus balik berlangsung hingga Selasa besok, pemirsa.
Arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi pemirsa, namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam kemarin. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih tinggi. Hingga Senin siang, kepadatan calon penumpang yang akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa masih terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam, dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000 kendaraan. Dan kemarin sampai malam tadi itu adalah puncak yang lumayan terjadi kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat dari hasil reservasi dan boarding para penumpang dan pengendara, khususnya pengendara itu tercatat 42.201 kendaraan. Gitu. Jadi puncaknya adalah sebetulnya malam tadi terjadi kenaikan signifikan dari yang sebelumnya itu sekitar 35.000 kendaraan. Gitu. Karena situasi penyeberangan pemudik ke Pulau Jawa sudah berangsur kondusif, skema pengaturan yang tadinya diberlakukan seperti delaying system maupun buffer zone telah dihentikan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, iNews melaporkan.